Kalau ingin sempurnanya anak dalam kehidupannya, itu harus ditangani bapak dan ibu. Tidak boleh ditangani ibunya saja, tidak boleh ditangani oleh ayahnya saja. Karena figur dan bapak itu di hadapan anak adalah suatu yang menghidupkan dia. Nah kalau dia mereka besar, berarti tidak ada pegangan bagi anak saya mau kemana. Nah inilah saudara, maka Bapak Imam mewanti-wanti dalam jamaah, mari kerukunan di dalam jamaah itu ditingkatkan, komunikasi ditingkatkan. Karena suami istrinya karena komunikasi diperbaiki antara yang suami dan istri. Kemudian yang terakhir yaitu pendidikan kepada anak-anak kita, penerus-penerus kita, ya anak-anak yang kita cintai semuanya saudara. Nah ini adalah tugas tanggung jawab kita semua. Jadi kalau Bapak Imam menasihati kepada kita, karena kita ingin menjadi orang jamaah, maka harus punya cita-cita menjadikan anak ini anak yang soleh dan solehah. Untuk menjadi anak yang soleh solehah itu supaya menerapkan tentang tri sukses. Tri sukses itu apa? Yaitu tri sukses itu alim, faqih, berakhlakul karimah, serta mandiri. Alim, untuk menuju anak yang soleh dan solehah harus punya modal, fondasi. Fondasinya itu harus punya ilmu. Semakin anak ini mempunyai ilmu yang tinggi, maka banyak filter-filter di depannya untuk melakukan kegiatan yang jelek. Kalau dia sudah tahu ilmunya, saudara, kalau mengerjakan barang jelek, ada filternya. Tapi kalau landasan ilmu ini tidak ada, maka anak ini tidak ada filter sama sekali. Inilah yang sering menjadikan anak-anak kita berbuat yang tidak baik. Faqih yaitu faham agama, faham 5 bab, faham tentang 4 tali keimanan. Itu harus dilandaskan kepada diri kita masing-masing. Nah, itu saudara, niatkan diri kita masing-masing bagaimana anak kita menjadi anak-anak yang alim, faqih, berakhlakul karimah serta mandiri. Syukur-syukur anak kita menjadi seorang mubalik dan mubalik. Ya. Menjadikan anak sebagai anak yang mubalik dan mubalikan. Sekarang ditambahi saudara Bapak Imam, bagaimana anak-anak kita menjadi sarjana yang mubalik dan mubalikan, atau mubalik yang sarjana. Ini luar biasa. Sementara di sekolah kita, di daerah kita punya sekolah saudara. Ini luar biasa, ya, luar biasa. Bisa saudara, memang saudara menyekolahkan, memondokkan anak ini butuh perjuangan, dan pengorbanan yang luar biasa. Ya. Saya sering anaknya anak-anak saudara, anak-anak ini, anak-anak yang di mana, yang di pondok. Anak-anak kecil saudara SMP, muridnya Pak Asia, kelas 1. Itu anaknya kecil-kecil saudara. Kecil-kecil. Kalau saya lihat nyuci saja sudah belum bisa, nyuci belum bisa. Terus kadang-kadang saudara, kalau subuh anak-anak ini merasa ngantuk, sampai tidur, kepalanya mukanya sampai ke alas gitu ya, saking ngantuknya. Karena memang tidak terbiasa. Belum terbiasa. Sudah ngajinya sampai 9:30, nanti jam 2 ini dibangunkan oleh makmum. Dan namanya anak kadang-kadang malam itu suruh langsung tidur nggak bisa. Sehingga subuh kadang-kadang belum wirid, belum apa sudah ditinggal tidur. Saya sudah pesan sama Pak, jangan sekali-kali dimarahi anak. Karena apa saudara? Anak mau pondok ini sudah perjuangannya dia sendiri. Dan orang tua menitipkan anaknya itu sudah merupakan suatu pembelaan yang luar biasa. Yang harusnya anak ini saudara di rumah tidur di tempat tidur yang enak, makan dengan makanan yang sempurna, ya kan?
Saudara kalau punya rumah, punya di rumah, menyiapkan anak itu tidur di tempat tidur yang bagus, yang nomor satu. Kalau bisa kamarnya ada AC-nya. Tapi pada saat anak ini di pondok, dia harus menjumpai segala sesuatu yang jauh dari bayangannya dia. Tidurnya bareng dengan teman, beralaskan hanya busa. Makanya itu pendidikan yang diberikan kepada anaknya. Orang tua kalau nggak sabar saudara, nggak sabar, nggak tega. Kalau nggak tega, saya katakan nggak tega. Saya saudara punya anak juga gitu, nggak tega melihat kamarnya anak pada saat anak itu dimasukkan ke pondok. Tidurnya wah, ya, yang namanya pondok. Tapi kalau kita tidak tega, kapan waktunya kita untuk memberikan pendidikan kepada anak? Kapan? Padahal kita dituntut sebagai orang jamaah menciptakan anak yang soleh dan solehah. Boleh saudara, kalau saudara memang punya uang buat silakan sekolah di SABS. Itu pakannya 40 juta kalau nggak salah. Bulanannya 5 juta. Tapi semuanya fasilitas dipenuhi saudara. Kemudian di pondok saja di pondok gede itu masuknya saja semuanya totalnya sekitar 9 juta. Semuanya masuknya 9 juta. Atau boarding apa namanya? Yang di Bandung. Di Bandung itu kemarin saya ke sana. Itu SPP-nya saja saudara 1 bulannya 3 juta. SPP-nya 3 juta. Masuknya 25 juta. Boarding juga. Terus saya pikir memang. Terus kapan orang-orang yang tidak mampu berkesempatan untuk mondok itu masuk? Jadi dalam jamaah sini Bapak kita saudara, saya fasilitasi semuanya saudara. Yang namanya subsidi itu ada. Jadi kan kalau nggak mampu ngomong saja, nggak mampu saya sekolah. Nanti ada subsidi dari orang yang mampu. Makanya semuanya itu dipikirkan. Yang penting mau mondok, bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh, semua dipikirkan oleh orang tua dan orang tua. Jangan mengatakan sekolah di situ mahal. Kalau cari yang lain sudah. Kalau mahal pun itu bagi orang yang tidak mampu. Tapi bagi orang yang mampu cukup mampu saudara bayar segitu. Dan itu sifatnya subsidi. Ya, subsidi. Silakan saudara mau, ya saya nggak mampu minta subsidi. Pak saya mau jadikan anak asuh, nanti saya carikan bapak asuhnya. Yang penting saudara program mencerdaskan jamaah lewat Quran hadis ini menjadi anak yang profesional religius, biasanya profesional religius, pendidikan dunia yang dapat, pendidikan agamanya. Jadi saudara silakan kalau memang punya anak disekolahkan di sana, jangan khawatir, jangan khawatir. Semuanya adalah merupakan. Kemarin saudara ada anak ini sudah lama saudara yang di pondok ini tidak terjadi segala sesuatu juga. Kemarin itu ada anak keluar dari komplek, nggak tahu bagaimana, kemudian masuk ini kayak kesurupan atau gimana gitu saudara ya. Nah itu pun nggak usah bimbang, nggak usah bingung, orang tuanya bingung, nggak usah bingung. Ada yang nangani sudah ada yang bisa menyelesaikan masalah itu, semuanya tanggung jawab pondok. Akhirnya orang tuanya mengerti kan semuanya, akhirnya juga terselesaikan dengan ini pendidikan terhadap anak-anak kita, terutama yang di sini ya, sapi rawitnya para remaja-remajanya sampai kemudian mereka yang muda-mudi masalah di rahmat dengan sebaik-baiknya. Karena itu jamaah yang nanti 20 tahun yang akan datang, 35 tahun yang datang baru lihatnya pekarnya jadinya anak itu nanti, bukan 1 tahun yang itu kan bukan. Tapi nanti kalau sudah 10 tahun nanti bapak-bapak ini sudah tua semuanya, diwariskan kepada anak kita. Kalau anak kita faham saudara, mencari orang pengganti itu gampang. Tapi pada saat kita satu kelompok saja mencari penggantinya, nggak ada, nggak ada yang paham.
karena kita tidak mempersiapkan anak kita menjadi anak yang baik. Itu ibu-ibu, alhamdulillah jazakumullah khairan. Dan apa yang saya sampaikan ini Allah berikan manfaat dan berkah. Kalau ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada tambahan? Cukup. Demikian saudara, kalau ada lebihannya saya mohon maaf ya saudara. Yang biasanya setengah 10 ya. Setengah 10 ini ya. Sekali wali waktu saya di sini memberikan nasihat pada kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah memberikan manfaat dan barokah. Kalau ada kekurangannya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya kita proses boleh mengambil hasil semuanya datangnya dari Allah. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma tsabbit jama'ana fiika wa ansurna 'ala man adana wasbit wa ta'ataka 'ala man afsadana wasbit wa ta'ataka 'ala man zalamana wasbit wa ta'ataka 'ala man khalana wasbit wa ta'ataka 'ala man ghadaba 'alaina. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Allahumma ij'al auladana auladan shalihin hafidina rasulna fuqaha afidin mubarrakan hayatuhum dunya wal akhirah. Allahumma habib lahumul iman wa zayyinhu fi qulubihim wa karihim al kufra wal fusuqa wal isyana waj'alna minal rasyidin. Allahumma rabbana awzina an nashkura nikmataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa 'amil shalihan tadabbur wa aslih lana fi dhurriyyatina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma tahhir qulubana min an-nifaq wa amalina min ar-riya wa lisana min al-kadhib wa aynina min al-khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Allahumma rizqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Kau berikan kepada semua seluruh jamaah, rumah-rumah jamaah, usaha-usaha jamaah, harta-harta jamaah, kendaraan-kendaraan jamaah, Kau berikan aman, selamat, lancar dan berkah. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan kepada semua masjid jamaah, pondok-pondok, sekolah-sekolah, aset-aset jamaah, semua hak fisabilillah, Kau berikan aman, selamat, lancar dan berkah. Allahumma ya Allah, mudah-mudahan Bapak Imam beserta semua wakil-wakilnya, seluruh jamaahnya memberikan waras dan kuat aman, selamat, jaya untuk memuliakan kalian suatu. Allahumma ya Allah, pada jamaah yang ditimpa musibah, semoga memberikan kesabaran kekuatan, memberikan ganti yang lebih baik, lebih barokah. Kepada jamaah yang ditimpa sakit, semoga berikan kesembuhan, kewarasan, kekuatan yang barokah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, jazakumullah.